19A6, Prodi D3 Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Tunggal Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestif atau pencernaan makanan. Dan saya akan memulai membahas dari bahan makanan. Zat pada makanan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan juga vitamin. Fungsi dari makanan ini sendiri sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, dan pelindung dan pertahanan tubuh. Nah, macam-macam dari karbohidrat yaitu yang pertama monosakarida terdiri dari heksosa, glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Yang kedua disakarida terdiri dari laktosa, sukrosa, dan maltosa. Yang ketiga polisakarida yang terdiri dari amilum, glikogen, selusa, pektin, lignin, dan kitin. Karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, gandum, roti, dan juga kentang. Dan yang selanjutnya adalah lemak. Bahan makanan yang mengandung lemak yaitu alpukat, telur, ikan salmon, dan lain-lain. Selanjutnya adalah protein. Bahan makanan yang mengandung protein misalnya telur, daging sapi, yogurt, susu, gandum, keju, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah mineral. Mineral terdiri dari dua unsur yaitu unsur makro dan unsur mikro, atau yang disebut makromineral dan mikromineral. Unsur dari makromineral terdiri dari kalsium, fosfor, belerang, natrium, klorin, kalium, dan magnesium. Kalsium berfungsi sebagai pembekuan darah, pembentukan tulang dan gigi. Nah, biasanya banyak terdapat pada susu, sayur mayur, udang, dan sebagainya. Yang kedua fosfor. Fosfor itu berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, dan ini banyak terdapat pada susu juga, daging, ikan, kacang, padi, dan sebagainya. Yang ketiga natrium. Natrium berfungsi sebagai memelihara keseimbangan asam basa dan juga mengatur tekanan osmotik. Misalnya terdapat pada garam dapur atau NaCl, ikan, dan makanan laut. Lalu ada klorin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik dan juga asam basa kadar air dalam tubuh yang terdapat banyak pada di garam dapur, makanan laut, ikan, dan lain-lain. Kemudian kalium. Kalium itu bagus untuk pertumbuhan, dan ini hampir semua makanan, khususnya yang mengandung protein. Magnesium sebagai respirasi sel, terdapat pada sayuran hijau, hati, dan juga telur. Terakhir ada belerang, yaitu berfungsi sebagai membentuk protein dan juga keratin, terdapat pada makanan berprotein. Kemudian mikromineral itu terdapat pada unsur zat besi, fluorin, iodium, tembaga, dan unsur-unsur perunut lainnya. Fungsi dari zat besi adalah sebagai pembentukan hemoglobin dan mioglobin, dan juga respirasi sel. Banyak terdapat pada daging, telur, hati, keju, dan lain-lain. Sedangkan fluorin itu berfungsi untuk menguatkan gigi dan tulang. Banyak terdapat pada kuning telur dan susu. Selanjutnya, iodium, pembentukan hormon tiroksin oleh kelenjar tiroid, banyak terdapat pada bahan laut dan juga tumbuhan yang hidup dekat pantai. Selanjutnya, tembaga, yaitu pembentukan enzim yang berperan dalam metabolisme, itu fungsinya. Kemudian, banyak terdapat pada hati, daging, ginjal, kerang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah air. Fungsi air sebagai pelarut berbagai jenis makanan dan vitamin, menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut zat makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, medium berbagai reaksi kimia, dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya adalah fungsi digestif, yaitu memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan.
Sistem pencernaan berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, dan juga membuang bagian yang tidak dapat dicerna. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Selanjutnya adalah rongga mulut. Rongga mulut ini alat pencernaan yang pertama dilalui oleh makanan. Nah, di dalamnya terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan, dan ludah mencernakan makanan secara kimiawi melalui enzim pialin. Gigi berperan dalam pencernaan makanan, yaitu makanan dipotong dan dilumatkan menjadi halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah 22-32 kali. Lidah ini terletak di rongga mulut, berfungsi untuk memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Kemudian kelenjar ludah, itu kelenjar yang menghasilkan air ludah. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju ke kerongkongan berbentuk bola atau bolus. Kerongkongan terdiri dari otot-otot sfinkter yang bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju ke lambung. Nah, esofagus ini sendiri adalah organ yang berongga panjang 25 cm dan diameter 2 cm, terbentang dari faring sampai kardia lambung. Nah, dindingnya terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Selanjutnya lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan juga pilorus. Gadah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimiawi. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida, dan juga prekursor pepsin. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung, sedangkan asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan pepsin guna memecah protein. Selanjutnya, prekursor pepsin tadi menghasilkan yang juga memecahkan protein. Dan yang terakhir adalah prekursor pepsin, ini enzim yang memecahkan protein. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.